Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di channel aku, Catatan Fafa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Sehat lahir dan batinnya, sehat iman dan Islamnya, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, di minggu ini udah berapa minggu ya, mungkin sekitar 3 mingguan aku agak mudah banget dapetin uang 20 ribuan. Tapi kalau aku dapetin uang 20 ribuan, artinya ada yang aku korbankan. Jadi aku mungkin lebih sering mengupdate saving challenge yang 20 ribu. Tapi akhirnya aku mengorbankan saving challenge yang 100 amplop. Mungkin kalau teman-teman yang suka ngikutin video aku udah lama banget nggak update saving challenge yang 100 amplop. Karena sisa kebutuhan aku atau sisa budget aku untuk minggu ini, aku kumpulin dalam bentuk uang 20 ribuan. Jadi aku nggak punya recehan lain, kalaupun ada yang nggak begitu banyak ya. Jadi untuk sementara aku nggak bisa ngisi challenge 100 amplop dulu. Oke teman-teman, jadi hari ini aku akan update tabungan savings yang 20 ribu. Ini ada berapa ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 lembar kali 20 ribu sama dengan 220 ribu. Lumayan besar ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Seperti biasa, hanya tinggal gulung-gulung aja karena aku nabungnya di botol. Ini aku udah siapin, sedotannya udah dipotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya teman-teman, tinggal gulung-gulung aja karena aku nabungnya kan pakai botol, jadi mau nggak mau pakai sedotan. Setiap metode pasti ada keuntungan dan kelebihannya ya. Kalau keuntungannya bagi aku senang banget lihatnya ya. Lihat uang 20 ribuan digulung di dalam botol transparan seperti ini, kelihatannya lebih cantik gitu. Estetik. Jadi selain sebagai tabungan, ini juga aku senang kalau ini digunakan sebagai hiasan. Juga ini nambah motivasi aku ya. Nah, kalau aku menggunakan selain botol, misalnya pakai pouch, pakai toples, pakai dompet, atau pakai kotak gitu, mungkin lebih enak ya nggak usah digulung, uangnya juga lebih mudah untuk dirapihkan pada saat bongkar celengan nanti gitu. Tapi menurut aku sih estetiknya nggak dapet. Padahal sebetulnya nabung itu bukan soal estetik ya, tapi ya begitulah aku. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oh ya, sedangkan kekurangan dari menabung di dalam botol ini pada saat kita bongkar celengan itu susah banget ya untuk mengembalikan posisi uang dalam bentuk lurus seperti ini. Jadi perlu waktu ya, ngebukanya perlu waktu, kemudian diluruskannya juga perlu waktu. Ada yang menggunakan setrikaan dan menggunakan setrikaan uap. Kalau aku sih biasanya cukup aku tinisin aja sama buku-buku yang tebal, mungkin sekitar sehari atau 2 hari nanti dia akan balik lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nabung itu susah-susah gampang ya. Kalau menurut aku sih yang utama itu tergantung niatnya. Seberapa besar niat kamu untuk menyisihkan uang. Jika kamu niatnya sudah kuat banget, sudah bulat, maka nanti akan lahir komitmen juga kesabaran. Jika niatnya kurang kuat, seringkali gagal menabung tanpa sadar. Kebiasaan buruk mengatur uang memang kadang-kadang baru terasanya itu saat situasi darurat, saat butuh pengeluaran tambahan atau timbul keinginan dadakan. Gagal menabung ini bukan hanya bikin kondisi finansial jadi tidak aman, tapi juga bisa menjadi rintangan dalam mencapai tujuan di masa depan. Faktanya masih banyak orang yang masih kesulitan menabung, walaupun sudah bekerja bertahun-tahun. Kira-kira kenapa ya susah banget buat disiplin untuk menabung? Kalau kamu nggak mau gagal dalam menabung, coba singkirkan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, gaya hidup. Nah, biasanya kebanyakan orang itu mempunyai gaya hidup yang sama dengan penghasilan atau lebih dari penghasilan. Kalau yang sama dengan penghasilan artinya uang habis dalam sebulan untuk gaya hidup. Yang celakanya lagi yang lebih besar dari penghasilan. Boro-boro cukup, malahan tekor deh tiap bulan, berapapun gajinya.
Poin yang kedua yang harus kamu hindari yaitu menunda menabung. Mungkin awalnya kamu nggak berniat untuk menghabiskan penghasilan tanpa menabung terlebih dahulu. Tapi karena tidak dilakukan dengan segera, akhirnya keburu habis deh sebelum nabungnya terlaksana. Jadi jangan ditunda-tunda ya teman-teman. Kebiasaan buruk yang ketiga yang harus kamu hindari yaitu suka melirik barang kepunyaan orang atau membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya nih, saat tetangga atau teman membeli mobil baru, tiba-tiba kita ngerasa mobil yang kita punya itu jelek. Atau pada saat orang lain beli tas baru, aduh kita seperti kepanasan ya, pengen segera ganti dengan yang lebih baik. Kemudian kebiasaan buruk yang keempat yang harus kamu hindari yaitu gak punya tujuan dalam keuangan. Jadi kamu merasa gaji kamu itu cukup untuk memenuhi segala kebutuhan tanpa harus menabung. Jika begitu, coba pikir-pikir lagi apa yang ingin kamu lakukan atau miliki beberapa tahun ke depan. Misalnya liburan ke luar negeri, pengen umroh, haji, pengen rumah baru, mobil baru. Nah, berawal dari keinginan itulah yang bisa menjadi motivasi kita untuk mau menabung. Dan kebiasaan buruk yang kelima yaitu banyak orang yang menganggap bahwa menabung itu tidak penting sehingga selalu gagal menabung. Nah, teman-teman, itulah 5 kebiasaan buruk yang harus kita hindari agar nabung kita tidak gagal lagi. Terus ya teman-teman, kita hitung ulang 1, 2, 3, 4, 5, 1 berarti 11 gulung ya atau 11 lembar sama dengan Rp220.000. Sekarang kita langsung masukkan aja karena tadi sudah dihitung. Jangan lupa langsung kita tandain sebanyak 11 gambar es krim karena 11 lembar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekarang tinggal warnain es krimnya. Warna oranye, tinggal ngikutin aja. Gak usah dihitung lagi, ngikutin warna konnya ya, sejumlah itu. Alhamdulillah beres teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah banyak yang aku isi. 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang belum terisi ada 4 baris lagi. Sedangkan yang udah keisi full ada 6 baris. Alhamdulillah ya. Jadi aku sudah mengisi lebih dari setengahnya challenge menabung 20.000 ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nemenin aku update challenge 20.000 hari ini. Dan tadi ada tips 5 kebiasaan buruk yang harus kita hindari agar nabung kita tidak gagal lagi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.